Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih buat Pak Hatta atas sambutannya kepada mahasiswa baru. Selanjutnya ada sambutan sharing motivasi dari Bapak Reza Ilyas. Untuk Pak Reza, dipersilahkan Pak. Halo, selamat suaranya ya? Oke, teman-teman semua selamat datang di CIC. Nah, sepertinya teman-teman tidak asing dengan saya karena mungkin sudah sering ketemu di chat ya. Nah, langsung saja, saya sebetulnya nggak akan lama. Teman-teman, kita kalau menuntut ilmu, kita harus serius ya. Semuanya juga kalau kita mau sukses, menuju ke tujuan yang kita tuju, yaitu tujuan akhirnya kita sukses, berarti, nah, teman-teman harus belajar dengan giat gitu ya. Seperti kita melihat sebuah gunung. Gunung itu yang kita terlihat hanya sebagian kecil gitu ya. Ketika kita sudah menaiki gunung tersebut, itu kita akan mengetahui ternyata ada gunung lain yang lebih tinggi. Nah, sama seperti belajar. Ketika kita sudah mempelajari misalkan HTML dulu gitu ya. Nah, setelah kita belajar HTML, kita juga tahu nih nanti ada ilmu atau pengetahuan yang lebih tinggi lagi setelah HTML gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman semua, jadi kalau ketemu dengan pembelajaran itu yang kurang disukai sama teman-teman, tetap semangat karena itu adalah sebuah bagian dari proses teman-teman mencapai kesuksesan gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu semangat di Prodi Sistem Informasi, selalu berjuang gitu ya. Nanti teman-teman ketemu dengan kakak-kakak tingkatnya, kakak-kakak tingkat juga akan selalu memberikan teman-teman jawaban kalau teman-teman punya pertanyaan dan motivasi untuk belajar gitu ya. Terima kasih teman-teman, silahkan dilanjutkan untuk acara berikutnya. Selamat siang. Oke, terima kasih buat Pak Reza atas sambutan dan motivasinya, yang dimana motivasinya kita harus sama-sama berjuang nih di Himasi dan di sistem informasi. Oke, untuk selanjutnya ada sambutan dari ketua kita, ketua Himasi, yaitu Mbak Vidya. Buat Mbak Vidya dipersilahkan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih buat terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya nih buat bisa mengikuti acara Meet and Greet bersama Himasi. Dan gimana nih kabar teman-teman? Baik? Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di keluarga besar. Selamat datang di keluarga besar Prodi Sistem Informasi ya teman-teman. Tadi kan udah ngedengerin ya beberapa motivasi nih dari para siswa baru. Diharapkan nih bisa ikut aktif juga nih di kegiatan Himasi yang akan dilaksanakan berikutnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada informasi apapun, aktif ya, jangan pasif gitu. Nanya gitu, jangan malu-malu gitu. Pokoknya kita juga pengurus sama kok seperti kalian. Awal-awal, Kak, aku bingung nih, nggak punya skill, nggak punya apa. Jangan takut, kalian masuk organisasi itu kalian pasti belajar banyak hal, teman-teman. Jadi buat kalian yang, males, mager, aduh, jangan menyia-nyiakan masa kuliah kalian, teman-teman. Pokoknya manfaatin waktu kalian dengan sebaik mungkin, cari pengalaman, cari relasi, gitu. Karena nantinya pun ini bekalnya sangat baik, teman-teman, buat kalian di dunia kerja, seperti itu.
Nah, teman-teman di sini udah tahu Himasi belum sih? Belum. Halo? Yuk teman-teman jawab yuk. Ada yang tahu nggak Himasi itu sendiri apa? Ditanya sama Mbak Vidya. Belum tahu. Belum tahu, Kak. Belum tahu, Kak. Oke. Oh, belum tahu ya. Coba minta tolong share nih video profil singkat Himasi. Teman-teman sebenarnya bisa cek sih video profil singkat dari Himasi di IGTV Instagram Himasi. Oke. Sekilas kita tonton. Ya, mohon maaf nih teman-teman, nge-share videonya nggak bisa, nge-like. Pokoknya teman-teman, buat yang mau nonton nih profil Himasi itu apa sih? Nontonnya di mana sih, Kak? Kalian bisa cek di IGTV Himasi, teman-teman, sama di YouTube Prodi SI UCIC, gitu. Nah, langsung aja deh. Aku ke pemaparan Himasi itu apa sih? Organisasi apa sih? Ya, teman-teman. Nah, ini adalah struktur. Nah, teman-teman seperti itu ya. Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi. Nah, teman-teman harus paham betul apa sih visi misi dari organisasi Himasi gitu tuh. Terus kegiatannya apa aja sih, Kak? Nah, nanti kita bahas di sini. Karena tujuan diadakannya Zoom Meet and Greet ini tujuannya adalah gimana sih gitu tuh. Kalian lebih mengenal Himasi seperti apa kayak gitu. Karena Himasi ini kan himpunan mahasiswa sistem informasi. Jadi kalian sebagai mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi harus bangga dan harus ikut aktif ya dalam harap aktif dalam setiap kegiatan Himasi gitu teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke pemaparan apa sih Himasi? Nah, teman-teman yang ada di bayangan kalian, Himasi itu apa sih? Coba deh salah satu jawab. Tunjuk aja ya, aku tunjuk. Maya boleh? Maya Nur Oktavia. Halo. Ayo Heri Rahman, buka kameranya. Oh, ada yang belum buka kamera nih. Ayo dong teman-teman. Diperhatikan ya peraturan yang sudah dibacakan oleh Kak Fikri. Harus tertib nih kita. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Himasi UCIC, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Universitas CIC. Next. Ini yang nanya, Himasi itu apa sih? Himasi itu merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan seluruh mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Nah, buat kalian nih yang nanya, Kak, gimana sih cara masuk anggota Himasi? Nah, kalian yang memilih Prodi Sistem Informasi, kalian tuh udah otomatis, teman-teman, sudah masuk menjadi anggota dari Himasi, seperti itu. Dan organisasi Himasi ini bertugas untuk menampung aspirasi dan memenuhi ekspektasi dari seluruh mahasiswa, serta
Serta mengkoordinasikan dan merealisasikan segala kegiatan mahasiswa sistem informasi. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, ada yang mau ditanyain gak nih, teman-teman? Ayo dong, aktif. Jadi himpunan Himasi ini baru banget didirikan teman-teman, karena didirikan pada tanggal 20 November 2019. Jadi kita baru organisasi yang baru. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang mau ditanyakan? Ayo dong. Jangan malu-malu. Heri mana nih, Heri? Hadir, Halo, Kak. Heri. Haikal mana Ya, Haikal? gimana nih? Hadir. Coba, ada yang mau ditanyain nggak sih tentang Himasi? Ayo dong, harus aktif jadi mahasiswa. Nggak ada? Saya Kak. Ya, halo. Ya, ada yang mau ditanyain nggak nih, Heri? Seputar Himasi. Saya Kak. Marcelino? Siapa pendiri Himasi, Kak? Siapa pendiri Himasi, Kak? Pendiri Himasi. Oke, kita nih mahasiswa-mahasiswa yang pengurus, kita membentuk sistem informasi. Jadi pengurus mahasiswa sistem informasi gitu. Karena sebelumnya belum terbentuk, jadi kita berinisiatif untuk membuat himpunan ini, teman-teman, kayak gitu. Jadi pure dari anak-anak sistem informasinya itu sendiri. Pendirinya. Ada lagi? Izin bertanya. Kalau nggak ada, langsung next slide aja ya. Oke, next slide. Ya. Maka suaranya putus-putus. Izin interupsi, Kak. Oh, teman-teman masih bisa Tadi siapa yang mau kedengaran bertanya? suaranya? Halo. Bisa, Kak. Lanjut nih ke struktur organisasi. Putus-putus ya? Iya, Kak. Iya, Kak, iya. Ya, ini udah jelas, Sudah Udah, jelas. Oke, next ya. Nah, ini adalah tampilan dari struktur organisasi Himasi nih, teman-teman. Nah, jadi organisasi Himasi ini dipimpin atau diketuai oleh Ketua Umum Himasi, kemudian ada Wakil Ketua Umum Himasi, kemudian ada Bendahara dan Sekretaris, dan kemudian di sini ada 4 divisi, teman-teman. Di kepengurusan organisasi Himasi ini terbagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi kegiatan. Divisi kegiatan ini mempunyai program juga, yaitu dibagi menjadi 3 program. Yang pertama adalah program institusi, yang kedua adalah program fakultas atau prodi, dan yang ketiga adalah program Himasi. Selanjutnya untuk divisi sosial. Divisi sosial ini memiliki program Medcominfo, jadi yang berhubungan dengan media komunikasi untuk informasinya ya teman-teman. Selanjutnya
ada divisi sponsorship. Nah, yaitu untuk sponsor internal dan sponsor eksternal. Jadi kalau Himasi ingin melakukan sesuatu kegiatan, misalkan kita mau sponsor nih, nah nanti berhubungannya sama divisi sponsorship. Kemudian ada divisi pengembangan dan inovasi, di mana di divisi ini memiliki 2 program. Dan yang kedua adalah program teman-teman. Nah, buat teman-teman semua nih, udah pada kenal Kak, putus-putus Kak suaranya, maaf. Iya, sebentar ya teman-teman. Ini ada gangguan teknis, sinyalnya jelek. Pengurus Himasi? Mohon Halo? Halo? Sudah jelas? Belum Kak, belum. Nah, udah jelas ya teman-teman. Coba nih, aku mau tahu, teman-teman udah kenal semua belum sih sama pengurus Himasi? Coba boleh di-unmute. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Kak. Belum, Kak. Belum. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita mau pengenalan nih. Oh, ini penjelasannya teman-teman, mohon maaf. Di sini adalah penjelasan dari struktur kepengurusan Himasi. Nah, buat kalian Kak, mohon maaf suaranya putus. Halo teman-teman, masih bisa kedengaran suara saya? Kedengaran. Bisa Kak dengar. Nah, di sini itu mau ada pengenalan tentang struktur kepengurusan. Di sini saya bantu dia ya, karena ada gangguan teknis. Halo teman-teman, masih kedengaran? Kedengaran, Kak. Masih kedengaran, Kak. Oke, nah di struktur kepengurusan Himasi itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sama ada divisi di bawahnya. Nah, divisi-divisinya itu yang pertama ada divisi kegiatan, teman-teman. Nah, terdiri dari koordinator sama stafnya. Terus ada divisi sosial, administrasi dan pelaporan, sponsorship, dan divisi pengembangan dan inovasi. Nah, di sini untuk tahun periode 2019-2020, itu ketuanya yang udah teman-teman kenal nih, ada Mbak Vidyawati Dewi. Nah, wakilnya itu ada Mas Danang. Sekretarisnya itu ada Mas Sudrajat, atau yang biasa dipanggil Mas Ajat. Terus ada bendaharanya Mbak Novita. Terus divisi kegiatan itu dikoordinasi sama Kak Jessica. Nah, begitupun ada stafnya ada Mas Federico dan Mbak Amira. Terus di sini ada divisi sosial. Nah, divisi sosial ini dikoordinatori sama Roni, Mas Roni. Terus di bawah jajaran bawahnya itu ada Regia sama Mas Jody. Nah, terus di sini ada divisi administrasi dan pelaporan. Dikoordinator sama Mas Martin. Nah, terus jajaran di bawahnya itu ada Mbak Selvi dan Agus. Terus divisi sponsorship itu dikoordinasiin sama Mbak Tirza yang udah biasa kalian lihat nih banyak posternya kan di IG gitu kan, muka-muka dia gitu. Nah, staf di bawahnya itu ada Riki sama Mbak Novia. Nah, yang terakhir itu ada divisi pengembangan dan inovasi, itu dikoordinatorin sama Mbak Ruli, dan stafnya itu ada saya sama Nita, kayak gitu. Bisa langsung ke Mbak Novidia. Gak ada foto-fotonya, Kak.
Iya nanti ada foto-fotonya. Tadi ada yang Ya, nanya, halo semua. ada foto-fotonya nggak Kak? Ada dong. Nah, kalian penasaran nggak sih wajah-wajahnya kayak gimana? Nah, setelah ini coba boleh di next. Nah, ini kalau yang kepo nih, orang-orangnya kayak gimana sih? Nah, pengurus-pengurusnya nih kalau dilihat wajahnya seperti ini teman-teman, biar kalian juga bisa tahu dan nggak kepo gitu kan ya. Nah, yang pertama ini ada ketuanya, ada Mbak Vidya. Terus wakil ketuanya ada Mas Danang nih, Mas Danang. Terus ada Mas Ajat sebagai sekretaris dan ada Mbak Novita sebagai bendaharanya. Kayak gitu. Jadi sekilas teman-teman udah tahu kan ya kayak gimana. Nah, terus untuk di divisi kegiatan. Nah, dikoordinatorin ini sama Mbak Jessica Felicia Kalista. Nah, di kirinya itu ada Federico namanya. Nah, terus yang di kanan itu ada Mbak Amira. Nah, ini untuk divisi kegiatan ya teman-teman. Jadi yang buat kepo sama anak-anak divisi kegiatan tuh mukanya kayak gimana sih? Nah, kalian bisa disimak nih, siapa tahu nanti ketemu di jalan atau gimana-gimana nanti kalian bisa langsung nyapa. Oh, ini yang di Himasi ya, jadi divisi ini gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini di sini itu ada divisi sosial teman-teman. Nah, terus di koordinatornya sama Roni, Mas Roni dan stafnya itu ada Mbak Regia sama Mas Jody Ariel. Nah, jadi kalian bisa perhatiin nih muka-mukanya, siapa tahu nanti ketemu kan bisa nyapa juga. Oh, ini yang di divisi sosial ya kayak gitu. Terus bisa dilanjut. Lanjut aja langsung. Nah, terus di sini ada divisi administrasi dan pelaporan. Diketuain itu sama Martin Triadi. Stafnya itu dia punya ada Mbak Selvi nih. Mbak Selvi juga masuk Zoom ya. Nah, terus ada stafnya itu Mas Agus. Nah, terus ya next. Nah, divisi sponsorship nih teman-teman. Nah, di sini ada koordinatornya Mbak Tirza. Boleh disapa Mbak Tirza? Ada suaranya? Oke, halo teman-teman semua. Nah, ini teman-teman yang udah sering banget beredar ya fotonya di apa namanya? Di IG Himasi. Nah, terus ada stafnya itu ada Ricky Pardomuan sama ada Novia Adrianti. Nah, ini buat teman-teman yang suka ketemu orang buat ngucurin dananya di Himasi nih, atau mau nanti teman-teman yang bersedia mau jadi sponsor di semua kegiatan Himasi bisa langsung hubungin Mbak Tirza kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada divisi pengembangan dan inovasi, dikoordinatorin sama Mbak Ruli nih teman-teman. Nah, terus staffnya itu di kiri ada saya Sherina Natasha dan kanan itu ada Anita. Coba Anita masuk Zoom nggak? Boleh disapa nggak teman-temannya? Halo Anita. Halo. Nah, ini nih. Nah, di sini juga ada Anita ya. Kenapa?
Oke teman-teman, nah ini kan ada pertanyaan nih di chat. Katanya, Kak bertanya, kan di ini udah ada bendahara nih, terus tugasnya divisi administrasi dan pelaporan itu tugasnya apa? Nah, sekarang bakal dibahas dan dijawab sama Mbak Tirza. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, halo teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini ada yang nanya, ada bendahara, divisi administrasi dan pelaporan itu tugasnya apa? Nah, kalau bendahara itu mengatur seluruh keuangan yang ada pada Himasi tentunya. Karena ada di bagian struktur paling atas, maka dia yang bertanggung jawab untuk mengelola semua keuangan yang berkaitan dengan Himasi. Nah, kalau divisi administrasi dan pelaporan itu dia mengurus segala anggaran dari setiap kegiatan berikut dengan laporan yang dibutuhkan untuk sampai kepada ketua dan kaprodi tentunya. Jadi supaya pelaporan keuangannya itu bisa tersusun dengan baik, tentunya dibutuhkan laporan yang baik juga gitu. Nah, bedanya di situ ya teman-teman, bisa dimengerti? Siap, bisa. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Nah, terus selanjutnya itu kita bakal ada perkenalan tentang proker Himasi nih. Nah, jadi Himasi juga punya proker, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa simak proker apa aja yang udah berjalan, sedang berjalan, dan akan dijalankan kayak gitu. Ya, halo teman-teman. Halo? Ya udah jelas ya ngedengar suaranya. Mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan nih, teknis jaringan. Jadi tadi sempat dijelasin ya, udah dijelasin sama Kak Sherina. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih proker-proker Himasi itu apa aja sih. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di share screen. Bulan September kita punya program nih. Jadi di sini ada program podcast dan PKM. Nah, untuk program PKM ini apa sih buat teman-teman yang misalkan, Kak PKM tuh apa sih gitu. Jadi PKM ini program kreatif mahasiswa. Jadi di program ini kita udah punya nih sasarannya dan waktunya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kalian bisa lihat ya teman-teman untuk program PKM ini. Tuh. Jadi untuk waktu bulan September kita punya sasaran anak jalanan dan instansi PKM kita ada. Ya mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis lagi. Oke. Nah untuk instansi PKM-nya nih ada Rumah Singgah Cirebon. Dan nama kegiatan PKM-nya adalah layanan Duta Sosial untuk konseling anak jalanan dengan media audio visual. Gitu teman-teman. Dan lokasi kegiatannya adalah di Rumah Singgah Cirebon titik A. Mahasiswanya adalah 5 mahasiswa dan hasil kegiatannya adalah laporan kegiatan PKM nantinya. Terus selanjutnya ada di bulan Oktober. Sasarannya adalah masyarakat Desa Tanjung Anom. Tanjung Anom. Oke, instansi PKM-nya adalah Desa Tanjung Anom. Nama kegiatan PKM yang digarap di bulan Oktober ini adalah strategi penjualan hasil tani lewat aplikasi e-marketplace. Dan lokasi kegiatannya adalah di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Cirebon. Dan mahasiswa yang nanti bertugas ada 10 mahasiswa teman-teman. Selanjutnya untuk bulan November, kita ada sasaran anak-anak panti dengan instansi PKM-nya adalah Rumah Singgah Cirebon titik B, Duku Semar. Dan nama kegiatannya adalah layanan duta sosial untuk pembelajaran baca tulis dengan media audio visual. Selanjutnya teman-teman ada di bulan Desember nih. Sasarannya adalah anak-anak TK
dan instansi PKM-nya adalah Yayasan Yatim Piatu Baitul Zakah Pertamina Aset 3. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk program ini, programnya belum dilaksanakan teman-teman dan akan direncanakan seperti itu. Jadi minta bantuannya juga nih buat teman-teman yang mau ikutan, boleh banget, kita sangat mempersilahkan banget nih buat teman-teman ikut aktif untuk setiap kegiatan di Himasi. Seperti itu teman-teman. Dan ada di bulan Desember, Januari, dan Februari. Teman-teman bisa langsung lihat di screen-nya ya. Terus kita lanjut ke program kegiatan podcast nih. Nah, kalau podcast kan sudah berjalan nih teman-teman. Teman-teman bisa cek di Instagram Himasi. Ayo, udah pada nonton belum nih video podcast Himasi? Halo? Sudah Kak, sudah. Sudah Kak, sudah. Nah, Sudah Kak. ya, jadi program podcast Himasi ini yang berjalan saat ini ya teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan mendukung nih program kegiatan podcast Himasi dengan apa? Dengan share, bantu share teman-teman, terus bantu tonton juga, jangan lupa ramein, dukung kegiatan himah kita gitu. Jangan malu jadi mahasiswa prodi sistem informasi teman-teman. Seperti itu. Next Kak. Nah, tadi udah sempetin, belum sempet ini ya ngejelasin yang Germas. Nah, selain kegiatan yang tadi sudah disampaikan, kita juga peduli teman-teman sama kegiatan sosial. Dan salah satu tindakan kegiatan yang sudah kita lakukan yaitu adalah Germas, yaitu gerakan pembagian masker gratis, yang tujuannya adalah untuk membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID, kayak gitu. Boleh ditampilin, Kak? Oke, baik. Untuk kegiatan lebih spesifiknya nih nanti bakal dijelasin nih sama Kak Tirza. Seperti itu teman-teman, beberapa kegiatan dari Himasi, yaitu kegiatan yang sudah berjalan saat ini dan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya atau ke depan gitu teman-teman. Mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis. Jadi kurang maksimal, maaf karena ketidaknyamanan ini. Semoga teman-teman masih ini ya, mengerti ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Iya Kak. Oke teman-teman, selanjutnya bakal dipaparin lebih lanjut sama Kak Tirza. Dan sebelumnya kakak bakal balikin ke hostnya kembali. Terima kasih. Oke teman-teman, kan tadi kan kita udah tahu nih, udah apa aja sih proker yang bakal Himasi jalankan dan yang udah berjalan. Nah, sekarang kita bakal bahas proker tentang kegiatan yang udah kita udah kita jalani nih. Salah satunya Germas. Nah, mau tahu nggak sih Germas tuh apa? Nah, boleh Citirza? Ada Citirza di sini? Oke, halo teman-teman mahasiswa baru nih. Nah, aku bakal sedikit jelasin nih, apa sih kegiatan yang pernah dilakuin sama Himasi. Nah, pastinya banyak banget, dan tentunya menarik, dan pasti bakal menggali potensi kalian nih. Nah, nanti pas aku lagi paparin kegiatan, kalau misalnya mau ada yang tanya, untuk chat di kolom komentar ya, untuk kalau di chat ya, silakan boleh ditanyakan langsung, nanti aku langsung jawab. Nah, pertama-tama saya akan jelasin dulu nih kegiatan Germas. Sekarang kan lagi pandemi COVID nih. Kita kan tahu dong apa yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Salah satunya adalah masker. Nah, makanya kita melakukan kegiatan Germas nih waktu masa-masa awal pandemi di Kota Cirebon. Nah, Germas itu akan diberikan masker gratis.
Nah, jadi kita membagikan masker kepada orang yang tidak orang-orang yang jarang tertular dari perhatian masyarakat gitu. Kita memberikan masker gratis, kalian juga bisa tonton ada di IG Himasi. Nah, itu adalah salah satu bentuk kegiatan dari PKM, program pada masyarakat. Salah satunya adalah Germas. Nah, dari itu kita punya kegiatan yang berkesinambungan nih di masa pandemi COVID ini. Nah, salah satunya itu kita membagikan paket buka puasa kepada orang yang ada di jalan. Yang saat itu kita mengambil momen pas buka puasa yang sebagaimana kita tahu banyak orang yang tidak beruntung kita untuk buka puasa untuk mereka yang mau buka. Oke, sampai di sini Abang. Kalau ada yang mau ditanyain sama teman-teman? Oke, ini ada yang tanya ya, Kak, izin bertanya cara daftar ke anggota Himasi bagaimana? Nah, kalau kita menjadi anggota Himasi itu sebenarnya ketika kalian sudah memilih program studi sistem informasi, kalian itu udah auto jadi mahasiswa SI tentunya dan auto juga jadi Himasi. Cuma kalau untuk struktural, untuk menjadi bagian dari divisi, itu memang perlu ada proses pendaftaran nanti akan dibahas di Meet and Greet. Oke, sampai di sini. Untuk Naomi, apa sudah jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, terus kalian juga tahu nih, kita punya kegiatan podcast. Nah, jangan lupa nih, podcast kita ditonton ya. Tadi kan ada beberapa yang udah disinggung ya sama Kak Vidya, sama Sherina juga. Kalau kita punya kegiatan podcast yang bakal tayang di setiap hari Jumat. Nah, nama program podcast kita adalah Himasi Podcast Every Friday. Atau biasa disingkat HPEF. Nah, untuk teman-teman nih mahasiswa baru, tentunya kita juga membuka partisipasi kalian nih untuk ikut serta menonton gitu. Share juga ke teman-teman circle pertemanan kalian untuk menjadi salah satu kontribusi kalau kalian adalah bagian dari Himasi ya. Nah, podcast kita tuh macam-macam banget temanya. Yang paling hits saat ini mungkin yang waktu kemarin kita ambil narasumber dengan Pak Andi Armawan ya. Nah, itu cukup keren. Itu keren banget karena kita bisa mengundang Kepala Dinas Perhubungan nih untuk isi di Himasi podcast kita. Nah, terus juga tadi udah dipaparkan ya sama Mbak Vidya, kalau misalkan bakal ada pengabdian kepada masyarakat PKM itu, untuk membuat salah satunya adalah perpustakaan keliling. Dan itu tentu kami juga membuka peluang teman-teman mahasiswa baru nih yang pengen mengasah bakatnya, ingin mencoba untuk aktif. Nah, Himasi membuka pintu lebar-lebarnya. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu, pengen menggali nih kegiatan Himasi itu apa aja sih, kalian jangan ragu untuk tanya-tanya ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Oke, ini ada yang tanya, Kak, kalau ada yang ingin menjadi narasumber dan temanya milih sendiri, boleh tidak? Tentu boleh banget. Nah, kita juga menutup kemungkinan butuh saran nih dari teman-teman untuk misalkan tema yang tentunya bisa menarik untuk bagi para penonton. Jadi boleh banget untuk memberikan saran berupa tema dan narasumbernya ya. Kalian nanti bisa DM aja ke IG Himasi_UCIC. Oke, ini ada lagi nih yang tanya. Kak, izin bertanya dari Vina Paulina. Untuk gabung ke panitia podcast, apakah harus daftar kembali atau bagaimana? Nah, untuk sementara waktu, panitia podcast sudah terbentuk. Vina juga bisa nanti DM ke IG Himasi untuk mendaftarkan diri sebagai panitia. Atau nanti kita juga bisa memberi link berupa form, Google Form nanti untuk pendaftaran entah itu kepengurusan yang baru atau kepanitiaan dari kegiatan yang berjalan. Oke, untuk Heri Harahman dan Vina Paulina, apa udah jelas jawabannya? Siap, jelas, Kak. Jelas, terima kasih.
Oke, ada lagi yang tanya ini. Emang proker yang lain selain Germas masih berjalan di tengah pandemi seperti ini? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Niko, untuk sementara waktu kita kan sudah kembali melaksanakan kegiatan. Nah, kan Germas dan juga berbuka puasa kemarin itu dilakukan saat ada jeda ketika selesai dari masa UAS. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan punya ide nih untuk bakti sosial lagi di masa pandemi, boleh banget mengusulkan animasi. Nah, nanti tentunya akan program berkelanjutan juga. Oke, Niko. Oh, ini ada lagi. Gimana ini kakak host? Apa masih boleh? Oke. Kak, izin bertanya dari Yuda Wahyu. Apakah kita maba bisa menambah program untuk himasi? Oke, ini bagus banget ya. Berarti ada interaktif nih dari teman-teman mahasiswa baru. Untuk Yuda Wahyu Iskandar ya, keren banget sih pertanyaannya. Berarti kalau misalkan nanya kayak gini, kamu siap dong untuk memberikan ide ya. Oke nih, bisa-bisa aja menambah program. Tapi itu bisa dilakukan ketika pergantian kepengurusan yang setelah masa periode yang sekarang habis. Karena tentunya di setiap kepengurusan masa berjalan satu periode itu sudah disusun proker apa saja yang harus dilaksanakan dan apa saja yang harus dikerjakan. Bagus banget pertanyaannya. Kalau misalkan kamu punya ide, langsung di DM aja ke IG Himasi ya. Oke, mau ada yang nanya lagi? Wah, seneng banget nih kalau teman-teman aktif kayak gini nih. Kak, izin bertanya. Tadi kan katanya kita udah auto masuk jadi Himasi. Nah, apa ada seleksi atau tes nanti tes lagi nantinya? Nah, untuk tes dan seleksi itu akan diadakan ketika kalian mendaftarkan diri menjadi kepanitiaan program tertentu atau ketika kalian mendaftarkan diri sebagai kepengurusan untuk periode yang akan jalan di kedepannya setelah periode ini berjalan tentunya. Nah, udah jelas? Nanti akan ada link Google Form yang akan di-share, itu kalian bisa manfaatkan untuk mendaftarkan diri, untuk teman-teman yang pengen aktif, pengen berkontribusi, dan pengen belajar gimana sih caranya untuk aktif di Himasi, kalian tinggal isi aja di link yang nanti akan di-share ya. Ada lagi nih, ada acara peresmian keanggotaan Himasi, Kak, kayak pelantikan. Oke, dari Niko lagi nih. Kalau untuk pelantikan, itu akan ada ketika kamu telah diresmikan sebagai pengurus. Atau ya bisa dibilang sebagai pengurus ketika kamu sudah mendapatkan kepastian gitu ya. Kamu sudah menjadi pengurus. Nah, itu nanti akan ada acara pelantikan. Tapi kalau untuk anggotanya sendiri, kamu akan memiliki bentuk kontribusi lain. Seperti mengikuti acara pemilihan atau mengikuti setiap kegiatan proker kayak gitu ya. Apa udah jelas tadi jawaban untuk Yuda, Nandita, dan Niko ya? Oke, satu lagi nih teman-teman. Saya udah banyak yang tanya nih ya. Asik banget nih pertanyaannya, rame. Pastinya kalian memiliki untuk keinginan untuk setiap organisasi. Yang kita bahas ini adalah Himasi tentunya. Nah, jadi kalian jangan merasa rugi kalau kalian nanti bekerja pada Himasi atau kalian berkontribusi untuk Himasi. Karena di setiap kegiatan yang kalian ikuti dan dari setiap proker yang berjalan ini akan ada penilaian tersendiri untuk teman-teman. Jadi kalian akan mendapatkan poin-poin tertentu yang nanti akan direkap menjadi suatu nilai khusus untuk keaktifan kemahasiswaan serta kontribusi yang pernah kalian berikan. Oke, jadi kalian jangan pernah ragu untuk aktif di Himasi karena kami akan memberikan reward juga bagi teman-teman yang memiliki skor aktif pada Himasi. Anggota juga demikian ya, nggak cuma pengurus atau panitia doang, tapi anggota pun jika memiliki skor aktif itu akan mendapatkan reward. Jadi untuk kalian jangan ragu, jangan takut, yuk sama-sama ikut kegiatan Himasi,
bersama Himasi juga kalian bisa banyak belajar banyak hal dari setiap kegiatan dan program yang kita rancang untuk teman-teman dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita dan sama kita. Oke, terima kasih. Nah, makasih buat sharingnya Mbak Tirza tentang sekilas tentang semua kegiatan yang udah Himasi lakuin dan bakal Himasi lakuin. Nah, saya himbau lagi buat teman-teman yang belum belum on kameranya, bisa tolong dinyalain dulu teman-teman. Tadi itu ada SI Nandita Paulina. Salah. Tri Mulyasari, Kevin Giovandes. Ayo dibuka dulu kameranya. Sesuai dengan arahan ya teman-teman. Selama acara dimulai harus on kameranya. Nah, selanjutnya ini bakal ada sharing tentang teknologi pemrograman nih. Nah, bakal dibawain sama Mas Hidayat. Boleh Mas Hidayat, silakan. Oke, halo, selamat siang semuanya. Suaranya udah? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yudhaya Sastra. Sekarang saya ada di Sistem Informasi semester 5, peminatannya Enterprise. Oke, sedikit aja saya mau sharing tentang pemrograman yang akan dipelajari kalian selama di SI. Sebelumnya saya sampaikan dulu ada sedikit perbedaannya karena ada program Kampus Merdeka dari pemerintah. Jadi saya lihat sih apa yang akan kalian pelajarin di pemrogramannya itu pasti bakal lebih cepat dan lebih banyak daripada yang sudah saya pelajarin. Contohnya untuk semester 3 sekarang ini mereka sudah dapat mata kuliah untuk belajar yang namanya Object Oriented Programming. Sementara saya itu baru di semester 4 dapatnya. Dan bahkan di kakak tingkat yang lebih tinggi lagi itu kayak Mbak Tirza dan Mbak Vidya, itu mereka baru dapat OP di semester 6. Nah, jadi dengan adanya program Kampus Merdeka itu, kalian belajarnya itu lebih cepat dan harusnya nanti akan lebih banyak yang kalian pelajarin daripada saya dan teman-teman saya di satu angkatan. Yang satu hal lagi yang saya sharing itu tentang implementasinya nih, implementasi dari pemrograman yang dipelajari dari kampus. Jadi buat teman-teman harus tahu dulu, nanti bakalan ada banyak kegiatan yang akan berhubungan langsung dengan pembelajaran di kuliah. Contohnya itu seperti yang sudah dilaksanakan di semester kemarin, ada namanya program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa. Nah itu kan membina desa untuk bisa jadi lebih modern. Jadi yang pastinya teknologi informasinya sangat dipakai. Contohnya itu membuat website untuk e-commerce dan lain-lain. Jadi sangat berkenaan dengan pemrograman yang dipelajari di kampus. Nah, ada satu lagi yang menurut saya lebih menarik dan lebih menyangkut dengan kepemrogramannya lagi. Namanya itu ada gerakan 1000 startup digital. Ini program yang dilaksanakannya oleh Kominfo ya. Jadi kita pun di mahasiswa digerakkan oleh dosen mengikuti acara ini, dan tentunya dari namanya aja tuh udah startup digital ya. Jadi kita ini full programming dan ada pemasaran dan lain-lain juga. Jadi ada pastinya di program ini akan ada banyak sekali yang akan kalian pelajarin, bukan cuma yang ada di kampus saja, tapi ada banyak sekali yang bisa didapetin dari ini. Contohnya dari gimana kita bikin supaya bisa bikin yang namanya produk digital dan juga pemasarannya gimana nih. Jadi produk digital itu bukan cuma harus bagus saja fungsinya, tapi juga pemasarannya harus kuat. Nah, di program 1000 Startup Digital ini akan dipelajari semuanya, dan untuk kalian yang betul-betul passion ke pemrograman dan apalagi punya keinginan untuk wirausaha di bidang digital,
kalian pasti akan dapat kesempatan karena program ini setiap tahun dijalankan oleh Kominfo, jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi ya itu yang sedikit saja yang saya sharing itu. Jadi intinya tuh akan ada banyak kegiatan yang bisa kalian ikutin dan yang sangat berkenan sekali dengan namanya pengalaman yang ada di kampus, yang akan dipelajari di kampus. Oke, sedikit saja dari saya. Mungkin ada yang bertanya? Yuk, boleh teman-teman yang nih buat yang tadi pemrograman. Kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh bisa langsung ditanyain ya. Nah, tadi kan Kak Hidayat nih udah jelasin ya tentang startup. Nah, informasinya ini bisa kalian dapat nanti bisa dari dosen, bisa dari teman-teman semua. Gitu. Jadi nanti pokoknya intinya mah kalian harus bisa aktif sama seputar kegiatan kampus biar kalian tuh tahu info-info apa aja yang berkaitan sama pemrograman kayak gitu. Nanti biasanya kalau misalnya ada info biasanya langsung disalurin tuh ke mahasiswa-mahasiswanya yang emang berminat dan punya kemampuan kayak gitu. Harry mungkin Harry Marcelino sama Marcelino umurnya enggak. Oke, berhubung seperti tidak ada yang bertanya, maka akan langsung dilanjut ke nanti ada Mas Hendra yang akan sharing tentang organisasi yang berkaitan dengan Himasi. Oke, Mas Hendra silakan. Ya, untuk sementara nih Kak Hendra lagi ada masalah teknis dulu. Barangkali tadi masih ada yang penasaran atau yang masih belum paham tentang IT, silahkan deh tanyakan dulu sambil menunggu Mas Hendra. Halo. Oke, Mas Hendra udah terhubung, langsung aja. Iya. Halo, perkenalkan, saya Hendro Wijaya dari Sistem Informasi semester 5. Saya akan membahas sedikit tentang organisasi mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa sendiri itu adalah organisasi yang beranggota Oke, sebentar ya teman-teman. Ini ada biasa kesalahan teknis. Yuk buat teman-teman yang belum on, Kevin Gironde, Dimas. Oke, lanjut ya. Organisasi mahasiswa sendiri itu adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat, dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstrakurikuler. Pada dasarnya sih, organisasi mahasiswa itu merupakan wadah berkumpulnya mahasiswa demi mencapai tujuan bersama. Namun harus tetap sesuai dengan koridor
ADART yang disetujui oleh semua anggota dan pengurus organisasi tersebut. Dan Oke, bentar ya teman-teman. Sambil kita nunggu Mas Hendra nih. Dimas Aulia, Nandita Rahma. Silakan open kameranya. Putri Rahmanti. Oke, saya kembalikan ke Mas Hendra ya. Silakan Mas Hendra. oh ya, maaf sebelumnya semuanya. Lanjut ya. Pada dasarnya sih organisasi mahasiswa itu merupakan wadah berkumpulnya mahasiswa demi mencapai tujuan bersama. Namun harus ada namun harus tetap sesuai dengan koridor ADRT yang disetujui oleh semua anggota dan pengurus organisasi tersebut. Dan juga organisasi mahasiswa tidak boleh keluar dari rambu-rambu utama tugas dan fungsi perguruan tinggi, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, tanpa kehilangan daya kritis dan tetap berjuang atas nama mahasiswa, bukan pribadi atau golongan. Saya mau kasih info aja nih buat kalian. Di UCIC ini ada 3 organisasi mahasiswa, yaitu ada BKM, HIMA, dan UKM. Cukup. Oh ya, ada yang ditanyakan? Ayo teman-teman yuk, tanya aktif. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari pemaparan yang tadi Kak Hendra udah jelasin? Oh iya. Nah, sedikit for your information nih. Kak Hendra itu salah satu bagian dari BKM, teman-teman. Oh ya, ini saya kasih tahu bedanya BKM, HIMA, dan UKM. Kalau misalnya BKM itu terdiri dari pengurus yang bisa beda-beda prodi gitu. Kalau misalnya HIMA kan itu pengurusnya dari prodinya sendiri. Kalau UKM itu sama kayak BKM, tapi bedanya UKM dan BKM adalah tingkat di strukturalnya. BKM itu lebih tinggi daripada UKM. Oh ya. Ya, ya semuanya. Kalau HIMA ini juga ada beberapa HIMA sesuai prodinya masing-masing. Kayak HIMASI itu kan HIMA SI. Kalau misalnya yang lain itu ada HIMA KA, HIMA Himpunan Himpunan Mahasiswa Komputerisasi Akuntansi, dan ada Himatif juga, ada Hima DKV, Himamid, Himabis, dan nanti ada baru juga ada Hima Akuntansi dan Hima Manajemen. Oh, tentu aja boleh. Asal oh iya maaf.
Oh ya, ada yang nanya. Oke, gini teman-teman, ada pertanyaan nih dari Satria Wahyu. Maaf Kak, kalau kita udah ikut HIMA nih, kita bisa ikut BKM atau UKM nggak Kak? Nah, bisa dijawab nih sama Mas Hendra, gimana bisa Kak? Oh, itu boleh aja. Contohnya saya tetap ikut HIMA dan ikut BKM gitu. Asal bisa bagi waktu aja sih kalau di organisasi itu. Nah, terus di sini ada pertanyaan dari Dewi Noviana. Dia nanya, Kak, apa boleh kita ikut dalam 3 keanggotaan sekaligus? Di BKM, UKM, sama HIMA. Gimana nih? Tentu aja, sama sih sama pertanyaan yang jawaban yang tadi, boleh aja asalkan bisa bagi waktu kaliannya gitu. Saya juga ikut UKM musik, HIMA SI juga, terus sama BKM. Kalian tahu nggak sih UKM yang ada di UCIC apa aja? Belum tahu, Kak. Oh, belum Sok, jawab. Nggak apa-apa. Setaunya kalian nih, di CIC tuh Taunya ada kalian. UKM apa aja gitu. UKM musik, Iya, terus program. Mapala, Kak. Olahraga. Kita alam. Nah, di sini ada yang nanya lagi nih teman-teman. Kak, misalkan kegiatan HIMA bentrok enggak waktunya sama ke KBM di kelas? Gimana nih Mas Hendra? Bentrok nggak nih? Bentrok apa enggak? Kayaknya enggak deh. Kan pasti kalau misalnya di organisasi ada penjadwalan kan, pasti ada kok yang koordinasiin, pasti waktunya enggak akan bentrok. Paling kalau misalnya izin juga bisa, misalnya bentrok juga bisa izin sih, gitu. Pasti ngertiin sih, pasti anggota lain juga ngertiin kondisi kita gitu. Nah, terus ada yang nanya nih dari Silviana Devi, ada yang bilang, Kak pernah dengar nih dari Kating, kalau udah ikut HIMA katanya KM ya? Itu benar. Siapa Katingnya siapa? Enggak juga sih. Siapa? Halo? Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Kalau misalnya HIMA sama BKM itu beda ya. Kalau HIMA kan emang kita udah masuk SI aja tuh jadi anggota HIMA itu gitu. Terus kalau misalnya BKM itu jadi pengurusnya intinya gitu. Jadi badan koordinasi mahasiswanya gitu. Sebenarnya bisa aja sih, nggak boleh ikut dua-duanya gitu. Udah kamu. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yuk teman-teman yang belum buka kameranya dibuka dulu. Oke, dari Sofi Nabila. Kak, kalau mau apa sih? Oh, kalau Himasi selama pandemi gini sibuk. Oh, sibuk apa selain podcast? Kalau ini bisa dijawab sama Mbak Tirza nih.
Halo, teman-teman masih bisa dengar suara saya? Masih, Bisa, Kak. Kak. Masih bisa. Sebentar ya. Suara yang Mbak Tirza kedengaran nggak di kalian? Enggak, Kak. Tes? Suara masuk? Oke. Maaf teman-teman, ada gangguan teknis. Oke, aku akan jawab ya pertanyaannya dari Sofi Nabila ya kalau nggak salah. Himasi sibuk apa sih selama pandemi selain podcast? Oke, seperti yang kalian tahu kan kalau misalkan kita selama pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana nih, kita harus stay at home. Jadi Himasi itu menggeser kegiatannya itu dalam bentuk dan terfokus pada media digital tentunya nih, seperti meet and greet dalam Zoom seperti ini, terus juga ada podcast. Nah, kedepannya kita akan bikin kegiatan-kegiatan lain, mungkin seperti webinar, dan kegiatan yang sifatnya berbau kemasyarakatan yang kita memang terjun langsung dan tetap memakai protokol kesehatan. Nah, di luar kegiatan yang berbau digital yang Himasi akan rancangkan ke depannya adalah PKM. Salah satunya perpustakaan keliling. Nah, untuk teman-teman nih yang minat atau suka nih sama anak-anak, kalian bisa ikut nih sama kita di kegiatan PKM kita di perpustakaan keliling di desa tertentu. Pasti bakal seru banget nih. Pasti anak muda banget deh kegiatannya. Oke, sudah jelas. Jadi sibuk apa? Ya, sibuk merancangkan kegiatan ke depan untuk bisa terus menggali potensi teman-teman yang ada di Himasi tentunya. Oke, terima kasih. Kembali ke host. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, boleh tahu nggak sih UKM yang ada di CIC itu apa? Nah, boleh. Nanti dijelasin sama Halo? Ya. Nah, UKM yang ada di UCIC ini ada UKM CFM, UKM Musik, UKM Iptek, UKM Desain dan Fotografi, dan UKM Olahraga. Nah, itu ya teman-teman. Jadi UKM-UKM yang ada di CIC itu kayak gitu. Nah, di sini terima kasih Kak Anita. Tadi yang jawab itu Mbak Tirza ya. Siapa Silviana Devi? Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Kak, mau untuk jadi panitia Himasi UKM dan BKM, waktunya sampai akhir semester berapa, Kak? Kayaknya seperti serah terima jabatan gitu. Di semester berapa biasanya? Nah, bisa dijawab nih sama Mas Hendra. Untuk pertanyaan yang ini akan dijelaskan di terakhir acara. Sesi terakhir acara. Biar kalian lebih paham lagi gitu. Oke, nah untuk pertanyaan itu nanti bakal dibahas di akhir. Jadi nanti kalian simak baik-baik di akhir karena banyak banget nanti informasi yang bakal kita kasih tahu buat teman-teman di akhir acara nih gitu. Nah, terus selanjutnya itu nanti bakal dibawain sama Mbak Selvi nih. Dia mau ngasih motivasi buat kalian semua teman-teman yang udah bergabung di Himasi, mahasiswa baru.
Boleh saya persilakan kepada Mbak Selvi? Halo, perkenalkan nama saya Selvi Felianti, saya dari SI semester 5. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Kak. Baik. Baik, baik. Baik, Kak. Di sini saya cuma mau ngasih tahu aja ya manfaat sama motivasi buat kalian. Kalian tahu nggak sih organisasi itu salah satu alat yang digunakan sebagai wadah berpikir serta bekerja dalam tujuan bersama yang sudah disepakati. Untuk yang sudah join di keluarga besar Himasi, kalian yang udah gabung nggak rugi ya untuk gabung bersama-sama sama kita. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya buat kita. Salah satunya untuk memperluas pergaulan gitu contohnya. Kayak kalian nih semester 1 bisa gabung ke Himasi, bisa kenal sama kakak-kakak tingkat kalian yang dari semester 3, 5, 6, 7 gitu kan. Terus meningkatkan wawasan atau pengetahuan kalian juga. Buat pola pikir kita jadi lebih baik juga, kayak bisa berpikir logis. Soalnya kan kita sering kumpul juga tuh, suka saling tukar pikiran. Buat kalian juga nih yang masih suka diem-diem aja, udah tahu kan banyak banget manfaatnya. Kita juga bisa nih ningkatin cara komunikasi kita jadi lebih baik juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Pokoknya sih intinya harus semangat ya Kak, jangan pernah putus asa. Apa yang kalian udah ambil ya kalian harus sikapin dengan baik, terima semua resikonya. Dan satu lagi nih teman-teman, jangan pernah ngerasa kalian salah masuk jurusan. Gitu. Jadi betul. Udah enjoy aja ya, bener nggak sih Mbak Sofi? Benar. Buat kalian juga nih yang udah ikut Himasi nih dapat bonus juga Kak. Bonusnya apa coba? Bisa kenal sama dosen-dosennya juga, kayak buat tanya tentang mata kuliah gitu, buat belajar-belajar. Kayak kalian nggak ngerti nih mata kuliah ini. Nah, di luar jam mata kuliah itu kalian bisa nanya pas lagi kumpul Himasi, itu juga di waktu jam jeda-jeda kayak istirahat gitu. Ya, tidak mengganggu kuliah, selama tidak mengganggu perkuliahan lah. Dosennya tuh cantik-cantik, baik-baik. Nanti kita tuh di sini bisa makan bareng, kumpul-kumpul bareng, ngomong-ngomong nongki-nongki, itulah santuy. Iya, pokoknya dia sih bisa bertukar pikiran ya. Jadi dosen juga punya sisi baik teman-teman. Iya. Nggak seperti apa ya? Dibayangkan di kelas kan pasti kayak aduh apa namanya? Iya tuh serem. Tugasnya ampun, deadline-nya. Nah, iya tuh kan yang suka dikejar deadline, kita bisa kumpul bareng di sini. Jadi bisa nanya juga langsung ke dosennya. Gak cuman kalian kok, kita juga sering dikejar deadline. Nah, tuh. Itu jadi intinya ya udah jalanin. Jangan ngeluh terus teman-teman. Nanti bakal sampai sendiri kalau ngeluh terus. Betul. Dia mau tanyain nggak tentang Himasi atau cara gimana gitu buat pede? Nah, sok ditanyain buat teman-teman. Kayak pokoknya nih teman-teman, ini siapa nih yang udah pernah aktif organisasi? Nah, siapa tuh? Di sini siapa nih yang dulu udah aktif organisasi?
Ya, halo semuanya. Ini buat teman-teman tadi kan udah dikasih tahu ya, pokoknya keuntungan misalkan kalian masuk organisasi ya, organisasi Himasi itu apa aja sih? Itu banyak banget teman-teman. Selain kita asik ya kegiatannya dan dosen-dosennya juga sumpah guys akrab banget sama kita. Pokoknya asik banget deh. Buat yang kalian mikir ah dosennya serem ya, killer. Enggak guys, kalau udah masuk organisasi Himasi tuh udah deh beda banget, enak banget, pokoknya deket, udah bener-bener kayak sahabat gitu, kayak teman aja bertukar pikiran, pokoknya asik banget guys kalau misalkan kalian masuk ke organisasi Himasi. Tapi jangan lupa ya attitude juga ya, tetap tahu sitkon juga. Di sini mau nanya dong, siapa yang dulu pernah aktif organisasi pas SMA? Nah, Aku iya. Kak, aku Bantara. Siapa tuh? Siapa tuh? Aku. Iya, siapa Naomi namanya? ternyata. Naomi. Iya. Oh, SMA-nya SMA mana? BPK tah? Aku ya penabur adik kelasnya Kak Jody. Oh, berarti sama Daniel Selo bukan? Ah iya sama Selo, Pramuka juga iya. Oh, Bantara. Oke, itu teman aku itu. Anak Ah, baik, iya. guys. Oke, siapa lagi teman-teman yang sekiranya pas SMA-nya aktif nih? Aku. Siapa tuh? Diana Dewi. Pramuka. Bantara. Banyak teman-teman anak Bantara. Aku Bantara gagal sih. Yang udah pernah ikut organisasi pasti ngerasain kan gimana asiknya organisasi. Agak ada tuh. Iya betul. Sok, buat teman-teman yang mungkin, oh ini ada yang mau sholat asar. Boleh, silakan. Untuk kakak sendiri, yang masih ke depannya bagaimana kak? Raisan gimana? Ini ada yang nanya nih, cara jadi humble gimana kak? Caranya sih sebenarnya itu dari diri kalian sendiri ya, Mbak Selvi, bener nggak sih? Kalian harus bisa aware sama orang. Iya benar-benar. Kayak gitu. Jadi ya kalau ketemu sama orang ya kalian harus bisa welcome dulu sama orang. Pasti orang itu bakal welcome balik ke kalian. Gitu. Jadi tapi jangan lupa sopan santun juga. Itu gimana? Kalau humble kan itu pasti dilihatnya dari apa FI-nya ya. First impression kalian dinilai sama orang tuh kayak gimana. Jadi intinya kalian tuh harus kayak ya welcome. Intinya tuh kalau bahasa gaulnya mah nggak usah sok songong gitu. Kalian mau dinilai humble tapi first impression kalian ke orang lain tuh songong kayak gitu. Jadi kan gimana ya? Itu mah nggak humble namanya. Kayak gitu. Oke, nah kita bakal lanjut ya. Untuk acara berikutnya ini kita bakal nampilin nih. Kan pas kalian BKK itu dikasih tugas ya. Nah, kita bakal nampilin tugas-tugas yang udah kalian kerjain. Jadi tolong disimak baik-baik. Bakal ada kejutan. Boleh di-share screen? Nah, di sini ada di bagian saya itu ada 22 anak. Dua itu untuk Stephanie dan Junitria. Itu dia nggak mengirimkan email sama sekali semua tugasnya. Jadi saya kasih merah semua. Nah, untuk yang struktur himasi rata-rata kan salah. Teman-teman kalian cuma ngambil screenshot dari video yang udah dikasih. Terus kan di perintahnya kalian harus nanya ke kakak tingkatnya ya. Tapi cuma ada beberapa anak doang yang nanya ke kakak tingkatnya. Nah, selebihnya itu salah semua. Ada yang cuma ada namanya tapi nggak ada bagannya, ada yang cuma ada bagannya tapi nggak ada namanya. Gitu. Jadi tolong kalau ngerjain tugas
sesuai sama instruksinya ya teman-teman. Kalau misalnya disuruh nanya ke kakak tingkat ya nanya gitu tuh. Jadi ya harus ada usahanya. Jangan cuma nanya ke teman kamu udah dapat belum terus minta gitu. Kan instruksinya kalian nanya ke kakak tingkat. Kan kalian bisa lihat di IG-nya. Nah, untuk teman-teman yang masih banyak merahnya nih, terutama untuk maba pindahan ya, saya harap kalian bisa langsung nanti menyesuaikan keaktifan kalian. Nah, jadi jangan sampai kalian tuh pasif. Masa tugas-tugas kayak gini aja kalian gak ngumpulin. Nah, jadi kita minta nih buat teman-teman, kita bakal pantau kalian terus ya, sebagaimana kalian aktifnya. Nah, untuk Twibbon itu rata-rata kalian mungkin udah ngepost tapi di archive ya di IG kalian, jadi kita juga nggak bisa nilai nih. Mungkin ada yang udah dihapus atau gimana gitu kan, kita juga nggak bisa, ada yang IG-nya di privat juga, jadi kita juga nggak bisa lihat teman-teman, nggak bisa nilai juga untuk nilai tugas kalian. Nah, terus untuk resume itu nggak lengkap, harusnya ada dari webinar 1 sampai 6. Ada yang ngumpulin cuma 1 webinar, ada yang cuma 3 sampai 6. Pokoknya itu nggak lengkap. Nah, terus untuk subscribe channel, nah di sini juga ada yang nggak menyertakan, kan harusnya di screenshot nih buktinya, ada yang enggak. Nah, terus untuk nama-nama dosen, kalian harus nanya nama-nama dosen juga nggak ada gitu, bahkan ada yang salah, dosen prodi lain malah dimasukin ke dosen SI, kan nggak lucu tuh teman-teman. Nah, untuk nanti ini untuk 1 sampai 22 anak ini, sisanya itu nanti masih ada setelah ini. Jadi kita bahas yang pertama ini dulu ya teman-teman. Untuk yang kedua bisa ditampilin. Nah, perhatiin ya teman-teman untuk maba pindahan nih. Kami juga buat minta kalian untuk aktif juga di Himasi. Kan kalian udah mutusin tuh untuk pindah nih ke SI. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah pindah, berarti kan kalian juga harus udah ikut aktif ya di dalamnya, jangan pasif-pasif aja. Udah iya nih kalian pindah dari akuntansi sama manajemen pindah ke SI, masa tiba-tiba kalian nggak aktif gitu. Nah, terus ini ada, kan tadi bilang namanya kok saya nggak ada Kak. Nah, ada di sini teman-teman di bagian kedua, nanti bakal dijelasin sama Mbak Tirza. Sebentar ya. Oke, sama seperti tadi di laporan yang report mahasiswa baru juga, di sini ada tanda hijau yang saya tandai, itu artinya kalian mengerjakan tugas dengan sempurna, dari mulai poster, Twibbon, informasi, resume, subscribe YouTube, dan tugas semuanya dikerjakan ya, ada Fadila Rahman dan Kevin Geovandes. Nah, untuk yang dimerahin, ini ada juga keterangannya, di struktur Himasi, ada yang salah, ada yang nggak lengkap, ada yang di strip, berarti kalian tidak menyertakan tanggung jawab dari tugas kalian. Nah, yang dikuningin ini, yang tanda namanya kuning, itu berarti kalian masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Seperti contohnya Niko Firmansyah, Twibbonnya dikasih strip dan tanda merah, artinya Twibbonnya tidak tertera. Karena kami memang sebagai yang diberikan kepercayaan dari dosen, penanggung jawab untuk memantau teman-teman semua, kami mengecek Instagram kalian satu persatu. Nah, ada juga yang Instagramnya mungkin di private atau ada yang udah di delete postingannya, tapi kami memang
memperhatikan Instagram kalian satu-satu gitu. Nah, terus di sini tandanya merah. Ada Lisa Adinda, Putri Rahmadanti, Delia, dan Dimas. Itu kenapa merah? Karena kalian mungkin mahasiswa pindahan yang tadi udah ditampilkan sebelumnya. Itu kalian bisa menyesuaikan terlebih dahulu dan tanya-tanya teman atau tanya tugasnya ke dosen yang bertanggung jawab. Kalian bisa minta apa yang perlu kalian kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa baru di prodi sistem informasi ya. Nah, ini seperti ada ini resume dari Siti Nur Aulia. Ini webinarnya hanya dicantumkan webinar 3 sampai 6, 1 dan 2-nya tidak ada. Lalu ini seperti subscribe YouTube. Mungkin kalian sudah subscribe, tapi kalian lupa enggak di screenshot. Nah, itu kalian bisa diperbaiki dan kalian upload bukti kalau kalian sudah subscribe. Karena di sini juga tim yang mengecek subscribe, mengecek nama kalian juga. Oke, untuk teman-teman semua silakan dipenuhi tanggung jawabnya, jangan dilupakan. Dan untuk Fadila dan Kevin Geovandes, saya ucapkan terima kasih telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Gini ya teman-teman, kan ada yang bilang nih, Kak, saya udah ngerjain semuanya, tapi kok nggak di checklist? Kami menilai sebagaimana yang udah kalian kirim ke email ya teman-teman. Tolong diperhatiin nama email dan subjeknya. Kalian kan ngirim ke dosennya, jadi harusnya diperhatiin tuh kata-katanya. Setidaknya ada rinciannya, ini Pak, saya ngumpulin tugas ini. Jangan kayak email kosong gitu. Kalian cuma lampirin tugasnya tapi nggak ada keterangannya kalian ngumpulin apa gitu. Jadi kalian, kita juga susah ya, apalagi nama emailnya tuh nggak sesuai sama nama kalian gitu tuh. Jadi kan gimana kita mau nilai secara keseluruhan. Jadi tolong diperbaikin lagi ya teman-teman untuk nama email, terus tugas subjek emailnya, terus sama isi body emailnya kayak gitu. Ini juga ada yang bilang lagi, saya sudah mengirim poster dan tribon. Nah, untuk poster dan tribon tadi udah dijelasin, mungkin kalau misalkan kalian udah upload tapi Instagram kalian di lock, sama aja bohong. Kita nggak bisa tracking kerjaan kalian. Nah, terus juga apakah kalian mengirimkan bukti kalau kalian sudah mengerjakan tribon dan poster kalian dalam bentuk screenshot dan dikirimkan ke email seperti penugasan yang telah diberikan kepada kalian. Nah, ini juga untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru pindah ke sistem informasi, kalian sudah diinformasikan tadi kalau kalian bisa mengikuti tugas yang harus kalian kerjakan sebagai mahasiswa baru sistem informasi. Nah, kalian bisa menyesuaikan apa aja yang perlu kalian buat ya. Nah, ini poster sama tribunnya belum di checklist, ke depannya bisa dinilai lagi apa enggak. Nah, coba untuk dilihat punya Naomi Marcelino Hartandi. Udah pernah dicek ya, rata-rata itu postingannya udah nggak ada, apalagi untuk yang poster yang pertama kali itu loh, yang nama Twibon awal itu. Sebenarnya kalian nggak masalah kalau kalian udah hapus postingannya di Instagram, tapi kalian harus menyertakan bukti screenshot kalian kalau kalian sudah pernah bertanggung jawab atas kerjaan kalian ke email yang telah ditentukan sebagai pemenuhan tugas kalian. Oke, bisa dimengerti ya kenapa ada yang di checklist, ada yang enggak, ada yang dimerahin, ada yang enggak. Oke, untuk teman-teman, ini kan masih langkah awal ya untuk kalian aktif di kegiatan dan di organisasi. Nah, untuk kedepannya kami dari Himpunan Mahasiswa Informasi mengharapkan kalian memulai kembali keaktifan kalian. Oke, dapat dimengerti ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas, kalian kerjainnya benar-benar. Jadi nanti bakal dipantau terus sama kita nih, kayak gitu. Kalau pokoknya ikutin sesuai arahan. Kalau misalkan disuruh screenshot ya di screenshot gitu buktinya, biar nggak kayak gini nih.
kalian udah masang tapi kalian nggak screenshot. Berarti kan bukan salah kami dong, salah kalian. Tugasnya kan di situ ditulisnya harusnya di screenshot sebagai bukti. Tapi kalian nggak menyertakan. Berarti kan ya kalian nggak, iya kayak gitu. Kita koreksinya juga sampai begadang teman-teman. Tolong nggak tidur. Iya nih, sampai melotot. Pantengin laptop. Ya karena tadi kita bilang kita ngecekin Instagram kalian satu persatu. Gitu ya. Oke, nah untuk di sini kita bakal jelasin ya tentang reward sama punishment yang bakal kalian terima. Nah, di sini itu kita ngadain punishment sama reward untuk pengurus dan anggota himasi, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, buat nanti anggota pengurus nih, buat teman-teman yang mau jadi pengurus hima. Nah, yang pertama itu, pengurus wajib menjaga nama baik himasi dan turut serta berperan aktif dalam mendukung pada setiap program kerja dan men-share di aspek sosial media serta memberikan apresiasi di setiap proker pada periode berjalan. Misalnya gini teman-teman, kita kan suka ngadain podcast ya, pasti podcast itu selalu ada posternya. Nah, harusnya kalau tanpa harus kita suruh, kalian harusnya udah menyebarkan itu semua di sosial media kalian, mau di WA ataupun di IG. Nah, di sini saya lihat keaktifan teman-teman sebagai maba itu masih kurang aktif. Jadi kita harus ngegiring dulu, kalian harus nyuruh dulu, ayo share gitu. Jadi kita di sini lihat juga nih keaktifan kalian untuk nge-share setiap kegiatan, entah itu podcast atau apapun itu yang nanti kita bakal buat posternya, kita minta kalian itu bisa men-share di semua sosial media kalian gitu. Karena nanti setiap sekalian nge-share itu bakal ada nilainya teman-teman sebagai rewardnya kalian. Kayak gitu. Jadi harus bisa mendukung juga. Nah, terus yang kedua, itu setiap anggota pengurus aktif himasi wajib menjalankan tugas dan perannya sebagai bentuk tanggung jawab dan konsisten pada jabatan selama periode berjalan tanpa pengecualian apapun. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah mencalonkan diri sebagai pengurus nih, nah berarti kalian harus konsisten sama divisi atau jabatan yang kalian ambil gitu. Nggak bisa semena-mena kalian seenaknya aja gitu. Karena di sini juga ada peraturan dan tanggung jawab yang kalian harus jalanin. Nah, terus yang ketiga itu, jika ada yang melanggar nomor 1 dan 2, pengurus yang bersangkutan akan menerima 3 kali SP atau surat peringatan. Yang pertama itu SP-nya teguran tertulis. Nah, terus yang kedua itu ada teguran dan pengawasan. Pengawasannya tentunya sama kami dan pihak-pihak dosen. Nah, terus yang ketiga itu dikeluarkan secara tidak hormat dari kepengurusan yang sedang berjalan dan tidak mendapatkan reward apapun. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat SP3 nih, semua poin yang udah kalian dapat nih nggak bakal dimunculin gitu, bakal dihapus semua rewardnya. Jadi kan sayang-sayangnya kalian udah berjuang mati-matian untuk dapat poin nih. Tapi, nah iya, jadi udah poinnya udah bagus, terus kalian juga udah aktif di setiap kegiatan hima, tapi karena kalian udah dapat SP3, itu semuanya jadi 0 ya teman-teman. Kita dianggap itu kalian udah nggak aktif lagi kayak gitu. Nah, terus bisa dilanjut? Ayo, Ci. Oh, nah ini ada punishment anggota himasi. Untuk anggota juga kita ada punishment-nya ya teman-teman, bisa disimak. Yang pertama itu menjaga nama baik himasi dan turut berperan aktif dan menaati AD/ART pada masa periode berjalan. Jadi mau pengurus ataupun anggota itu wajib menjaga nama baik himasi dan berperan aktif. Jadi bukan cuma pengurus aja nih yang nge-share atau nge-share poster setiap kegiatan himasi, tapi kami meminta juga keaktifan kalian untuk men-share nih
poster-poster kegiatan himasi buat anggota-anggotanya kayak gitu. Jadi kita sama-sama aktif, kita sama-sama apresiasi semua bentuk kegiatan yang ada di himasi kayak gitu teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara men-share semua poster kegiatan di sosial media kalian, mau itu di status WA ataupun di Instagram kalian. Nah, nanti kan kalau misalnya di Instagram kalian bisa nge-tag IG-nya Himasi, nanti kita bakal repost kayak gitu. Terus juga jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Prodi SI teman-teman kayak gitu. Nah, terus yang kedua, turut serta mendukung dan memberikan apresiasi kepada kegiatan Himasi yang telah berjalan. Jadi kami harap kalian juga bisa turut aktif dan memberikan apresiasi di setiap kegiatan yang Himasi lakuin kayak gitu. Jadi pokoknya intinya baik anggota maupun pengurus kami minta aktif gitu. Karena bakal ada poinnya kayak gitu. Oke, nah terus yang B ini nanti ada reward. Reward ini bakal dijelasin sama Mbak Tirsya. Silakan. Oke, tadi semuanya udah tahu ya punishment apa aja yang udah di-share sama Sherina, baik itu dari pengurus Himasi sampai ke anggota. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan reward ya. Jadi selain ada punishment, kita juga memberikan reward supaya nggak jomplang gitu. Kalian ada ketegasan sanksi, tapi kalian juga akan mendapatkan reward dari setiap apa yang kalian lakuin, khususnya di organisasi Himasi. Yang pertama, reward kepengurusan aktif proker Himasi. Nah, proker itu program kerja yang ada di Himasi ya. Pertama, mendapat sertifikat keaktifan pengurus proker Himasi sesuai peranan dalam kegiatan organisasi Himasi. Jadi, pasti kalian akan mendapatkan reward berupa sertifikat. Dan juga ada poin-poin tertentu ketika kalian menjalankan proker Himasi. Ini yang kita bahas pertama untuk pengurus. Yang kedua, mendapatkan raport organisasian. Raport ini menjelaskan skill yang kita miliki dalam organisasi levelnya sampai di mana, seperti skill kerjasama, problem solving, kerajinan, dan lain-lain. Jadi, kalian akan mendapatkan juga nih, seperti lembar nilai ketika kalian melaksanakan atau dinyatakan aktif dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, ada apresiasi prestasi yang dicapai dalam bentuk dukungan media sosial. Tentunya juga ada prestasi yang ketika kalian lakukan dalam bentuk apresiasi media sosial ya. Yang kedua, ada reward ke pengurus Himasi. Mendapat sertifikat keaktifan pengurus Himasi sesuai peranan dalam kegiatan keorganisasian. Nah, keaktifan kepengurusan itu kan ada berbagai macam divisi dan juga anggota serta koordinatornya masing-masing. Nah, itu nanti juga akan dinilai untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung sebagai pengurus Himasi nih, yang tadi ada dijabarkan di struktur bagan ya. Yang kedua juga kalian akan mendapatkan raport keorganisasian sama. Lalu yang ketiga juga ada apresiasi prestasi yang dicapai dalam bentuk dukungan media sosial. Sampai di sini untuk reward apakah sudah dimengerti? Oke. Nanti buat teman-teman yang mau nanya tentang reward, karena mungkin tadi kecepatan, nanti bisa kita share aja ya gitu. Iya Kak. Nah, tadi kan saya jelasin sekali lagi ya. Mungkin tadi misalnya tadi masalah reward ada yang kecepatan, nanti saya kirim filenya aja ya. Nanti kalian bisa pelajarin dengan baik, bisa dibaca.
poin-poinnya apa, nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas nanti bisa ditanyain kayak gitu. Nah sekarang itu nanti bakal ada sistem penilaiannya nih. Nah jadi kan tadi kita sebutin poin-poin nilai, nah itu tuh apa sih? Nah nanti bakal dijelasin setelah ini gitu. Jadi teman-teman simak ya sebentar. Udah komat tuh. Udah kayaknya. Oke teman-teman, kita mau nunjukin nih ada kriteria nilai tertentu ketika kalian akan dianggap aktif atau tidak. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau penjelasan saya tadi terlalu cepat. Nah, kita mulai akan share screen ya. Sudah muncul di layar kalian? Apa sudah muncul? Sudah ya. Nah, di sini kriteria penilaian keaktifan berorganisasi mahasiswa sistem informasi. Nah, ini pertama ada poin A, kontribusi organisasi. Nah, ada kontribusi organisasi. Yang pertama itu ada kepengurusan himasi dengan jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator divisi, serta anggota divisi. Yang dimana ketua himasi akan memiliki nilai bobot 10, wakil ketua 8, sekretaris 6, bendahara 6, koordinator divisi 4, dan anggota divisi bobot poinnya 3. Dengan total bobot kepengurusan himasi sebanyak 37 poin. Lalu yang kedua, untuk kontribusi organisasi ada kepanitiaan program kerja. Jabatan kepanitiaannya diantaranya yaitu ketua pelaksana dengan bobot 8 poin, sekretaris dengan 5 poin, bendahara dengan 5 poin, koordinasi divisi 3, dan anggota kepanitiaan 2 poin. Dengan total poin bobot kepanitiaan program kerja sebanyak 23. Total bobot kontribusi organisasi sebanyak 60 poin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ngambil bagian sebagai kepengurusan atau kepanitiaan program kerja, kalian akan mendapatkan poin sebagai berikut yang telah dijelaskan. Kita masuk ke poin yang berikutnya, ada kontribusi keaktifan akademik. Dengan kriteria sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama ada lomba akademik lokal dengan bobot 4. Lalu di sini juga dan yang terakhir ada lomba akademik internasional dengan poin 10. Jadi total bobot keaktifan non-akademik, mohon maaf, kontribusi total keaktifan akademik itu sebanyak 22 poin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kontribusi keaktifan non-akademik. Yang pertama ada pelaksanaan program kerja himasi, ada pelaksanaan kegiatan PKM, ada juga totalnya itu sebanyak 18 poin ya teman-teman. Nanti di sini juga kalian akan mendapatkan jumlah sertifikat yang telah kalian dapatkan ketika kalian mengambil bagian dari kontribusi yang tengah berjalan. Nah, yang terakhir kita akan bahas total poin kontribusi mahasiswa sebanyak apa. Yang pertama, kontribusi keaktifan organisasi tadi udah dibahas sebanyak 60 poin, kontribusi keaktifan akademik sebanyak 22, dan terakhir kontribusi keaktifan non-akademik sebanyak 18 poin. Yang total bobot kontribusi yang kalian bisa miliki 100 poin dengan nilai maksimal. Nah, di sini ada keterangannya ya teman-teman. Yang pertama, jika nilai mahasiswa sama dengan 100, maka kalian akan dinyatakan baik dan aktif. Yang kedua, jika nilai mahasiswa kurang dari 100, kalian akan mendapatkan predikat tingkatkan lagi kontribusi Anda. Jadi kalian yang pengen mendapatkan nilai maksimal nih,
kalian harus mau lebih berkontribusi lebih nih di Himasi untuk mendapatkan poin yang tentunya lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, jika nilai mahasiswa kurang dari 50, teman-teman akan dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif atau pasif. Nah, artinya di sini teman-teman harus lebih banyak lagi menebus kesalahan poin kalian supaya kalian punya poin-poin yang nantinya akan direkam menjadi nilai aktif kalian. Karena cuma nilai akademik doang nih yang dipentingin, tapi untuk nilai-nilai keorganisasian, keaktifan kalian kegiatan punya nilai reportnya masing-masing. Oke, terima kasih. Di sini juga untuk ketentuan nilainya disahkan oleh Ketua Umum Himasi ya. Di sini ada tanda tangannya Mbak Vidya, ada juga tanda tangan saya sebagai bagian Creative Innovation Scoring dari Himasi. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Oke nih kita udah di penghujung acara nih. Mohon maaf ya atas waktunya. Semoga kalian dapat mengikuti dengan ini, mendapatkan sebuah hikmah di mana Anda bergabung dengan Himasi ya. Nanti untuk yang masalah raport tadi itu akan disampaikan itu setiap akhir semester ya. Jadi tingkatkan kinerja kalian, terus aktif dalam kegiatan apapun di Himasi. Nah, ini kesimpulan dari kegiatan acara pada hari ini itu kita diharuskan untuk tetap aktif, di mana kita akan dapat membuka relasi yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, dan kita ini dilatih dengan sebuah kepemimpinan ya. Organisasi itu melatih sebuah kepemimpinan. Karena apa? Pemimpin itu tidak dilahirkan dari sebuah kesenangan, melainkan dari sebuah penderitaan. Diam saja belum tentu berhasil, bergerak saja belum tentu berhasil, apalagi kita diam saja, oke? Terus aktif, terus tingkatkan lagi kegiatan di setiap kegiatan Himasi Anda ya. Jadi pesan saya jangan pernah merasa dengan aturan-aturan itu membebankan kalian, justru itu akan membentuk jiwa pemimpin kalian ya. Belajar dari Pak Reja guys, pantang semangat, ngejar deadline, itu intinya. Mantap. Ya untuk ini langsung aja mempersingkat waktu, mohon kamera diaktifkan semua karena ada sesi pemotretan secara online ya. Yuk bisa yuk, ayo buka kameranya semuanya. Marcelino buka kameranya. Terus Eko Prasetya. Oke. Bentar ya. Oh iya, mohon maaf nih saya kalau nggak nampilin video karena ya ada suatu teknis lah ya. Bukannya karena saya pengen matiin video. Oke. Siap-siap ya teman-teman. Citirza HP-nya. Yuk, udah ya. 1, 2, 3. Tahan teman-teman. Sekali lagi, tar dulu. Tahan. Nah, terus. Lagi. Ayo. Jempolnya diangkat. Susah, Wak. Ayo. Jempolnya mana jempolnya? Ayo jempolnya. Jempol kaki. Tahan ya, tahan. Niko Firmansyah, tolong yang benar. Yuk, tahan ya bentar. Udah Bu. Oke. Terima kasih ya teman-teman buat partisipasinya. Boleh tepuk tangan.
Ya, saya ucapin sekali lagi Makasih, selamat Kak. bergabung Makasih, Kak. di keluarga besar. Masih, saya minta keaktifan kalian, jangan cuma diam-diam aja. Jadi mahasiswa yang aktif ya teman-teman. Jangan lupa saksikan podcast besok ya hari Jumat tentang siap kerja di luar kota, ngobrol bareng bersama Lisdiana. Mantap. Oke. Nah, terus ada lagi nih teman-teman, nanti webinar yang ketujuh. Maba wajib ikut ya, jadi daftar secepatnya. Tanggal 14 hari Rabu. Oke. Ada door prize-nya guys, untuk 20 orang penanya gitu. Jadi siapkan pertanyaan Anda ya. Iya gitu. Nah, pasti dapat sertifikat. Nah, dari sertifikat ini kalian bisa dari maaf ya teman-teman. Oh iya, nah ini contoh sertifikat yang bakal nanti dikeluarin nih. Salah satunya kayak gini. Coba Mas Fikri. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang udah ikut webinar, mungkin nanti kayak gitu kurang lebih. Bentar, Kak. Itulah alasan saya kenapa tidak membuka video karena nggak bisa. Saya di sini sebagai operator. Bentar dulu. Oke guys, jangan lupa follow IG aku ya. Sharing Natasha Double. Yang tadi malam itu nge-live IG tuh 1:30, siapa namanya tuh? Ikut gak? Gimana Kak? Kirim ke email yang mana Kak? Apa gimana? Yang soal tugas tuh Kak, ngirim ke email yang mana Kak? Oh itu, tugas itu kan kalian tugas BKK ya? Kirim di email Pak Reza bukan? Iya, Nah, udah kita Kak. nilai ke situ. Jadi tugas yang BKK kalau misal kalian masih ada yang bolong-bolong atau penilaian yang enggak, ya udah nggak apa-apa. Nah, dimulai secara tugas. Nanti kalau misalnya setiap pengurus masih ngasih tugas-tugas buat kalian, nanti tolong diikuti dengan baik gitu. Jadi kita mulai setiap kali apa maksudnya? Mulai dari meet and greet ini, kalian tuh udah dinilai karena kalian ikut atau enggak kayak gitu. Jadi pokoknya udah dinilai sejak hari ini gitu intinya. Mulai hari ini. Nah kayak gini nih sejak hari ini pokoknya. Nah terus sertifikatnya udah dah. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin acara meet and greet ini. Karena pandemi kita masih online, jadi belum bisa offline nih ketemu. Nanti kalau misalnya ada pandeminya udah situasinya mungkin udah baik, nanti kita bakal ngadain acara lagi buat kalian bisa lebih kenal dan dekat lagi sama pengurus Himasi yang ada kayak gitu. Pokoknya semua kegiatan kita dan ya semua kegiatan kita bakal di-share semua di IG. Jadi pokoknya pantengin terus aja IG-nya, jangan lupa di-follow IG-nya Himasi gitu. Nah, kalau misalnya mau di-follow back nih, DM aja, nanti adminnya bakal nge-follow back gitu. Oke. Udah. Oke. Makasih ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata dari semua pengurus. Barangkali ada penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman. Untuk masalah tugas, kalau misalnya yang BK kemarin kami udah tutup tugasnya, jadi nggak usah perlu kirim ulang. Pokoknya nanti kalau misalnya ada tugas-tugas lagi, mohon diperhatiin instruksinya dengan baik ya, kayak gitu. Saya Sherina pamit undur diri dan ada Fikri di sini pamit undur diri juga. Ya, saya Fikri sebagai host. Terima kasih mengucapkan undur diri. Salam Himasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lift Makasih ya ya. teman-teman. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau belajar hipnosis. Makasih Kak. Sukses selalu Terima kasih Himasi. Kak. Makasih teman-teman. Dadah.